Wow, sangat kontekstual ya pembicaraan kita. Orang sana sini ngomong healing, 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 staycation. Nah, kayak Paulus sekarang, walaupun dia kerja di Jakarta, sekarang lagi healing. Asik. Ya, kita kan generasi healing. Menikmati healing staycation di kampung halaman. Asik. Mumpung lagi libur panjang Lebaran. Ya, mungkin untuk membuka diskusi ini, mungkin teman-teman bisa sharing, bisa berbagi poin-poin apa saja yang kiranya menarik gitu, yang nanti mungkin di waktu selanjutnya di diskusi kita saat ini akan kita bicarakan poin-poin itu. Silakan siapa mau duluan, entah Paulus atau Kaifi. Barangkali Paulus dulu. Ya, saya dulu ya, nanti refleksinya dilanjutkan Kak Evi mungkin sama Gian. Oke ya, jadi buku ini tuh sebenarnya cocok banget nih buat generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, seperti itu kan. Kita sering bicara tentang healing gitu. Nah, sebenarnya healing itu bukan kata-kata sederhana loh. Healing itu maknanya lebih dalam ketimbang yang sekarang generasi muda itu sering bilang healing. Healing itu kalau sekarang orang bilang itu bukan healing, tapi artinya refreshing seperti itu ya, sejenak merefresh. Tapi healing itu maknanya dalam. Bahkan saya senang sekali ketika Kak Ian mengajak kita membaca buku ini bersama-sama. Wah, ini akan membawa terobosan baru nih buat generasi sekarang. Kenapa? Karena kita akan melihat dari segi sejarah kekristenan gitu. Bagaimana healing, pemulihan, penyembuhan itu dilihat dari segi sejarah kekristenan. Nah, mungkin sebagai awal buku ini ada 7 bab ya, 7 bab seperti itu. Nah, kalau di saya bab yang paling menarik itu di bab ke-7 gitu. Saya mulai dari bawah ya. Kenapa bab ke-7? Karena dia menceritakan justru kemajuan teknologi modern itu dan perkembangan ilmu pengetahuan justru semakin mempercepat seseorang untuk melakukan healing. Nah, ini relate sekali ya dengan generasi sekarang. Kalau orang bilang kemajuan teknologi itu kan interconnected ya, saling terhubung. Tapi justru dengan keterhubungan itu membuat generasi muda akan mudah sering jatuh ke namanya kesepian, kesendirian. Ini kan sebuah paradoks ya, yang katanya kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, tapi kok ternyata healing itu harus semakin dilakukan. Nah, Porterfield ini menyajikan pemikiran yang menarik gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena ternyata ada sebuah tekanan yang mulai ditinggalkan atau tidak lagi diangkat karena perubahan zaman itu, karena ada perubahan landscape pemikiran kekristenan. Salah satunya nanti teman-teman bisa lihat ngecek dari pemahaman Jonathan Edwards sampai Abraham Lincoln seperti itu. Dia menunjukkan bahwa healing itu yang merupakan sentral kekristenan itu ternyata bisa mengangkat sisi-sisi yang tidak ditampilkan oleh kita. Khususnya sisi-sisi, kalau di buku ini memakai istilah shadow, sisi gelap seperti itu. Makanya dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, dengan adanya healing yang ditawarkan itu, shadow itu akan diangkat. Kalau dalam bahasa sekarang itu, dalam spiritualitas kontemporer ya, tidak berbasis agama, itu mereka menggunakan istilah shadow work seperti itu. Siapa itu namanya? Rahib yang baru meninggal itu siapa? Ada yang tahu? Sorry, Buddha kalau nggak salah. Nathan apa itu? Nathan Iya, kalau salah. ya betul Yang betul di betul. Prancis dia, orang Ya Vietnam. betul. Itu saya susah itu menawarkan itu shadow work. Nah, itu juga diangkat. Nah, itu kata kunci saya yang pertama. Mungkin bisa dilanjutkan teman yang lain. Ya, memang apa ya, benar sekali apa yang dibilang oleh Paulus bahwa pembicaraan kita saat ini sangat kontekstual karena istilah healing itu kan jadi kayak menjadi semacam topik yang hot gitu, di media-media sosial. Orang sekarang walaupun ya sebenarnya kata healing sendiri menjadi semacam kata yang
multi-interpretasi gitu. Jadi punya makna-makna yang berbeda, termasuk orang-orang sekarang memahami healing itu berbeda dengan ketika bicara healing dalam kekristenan, walaupun dia punya. Jadi ada banyak dimensi juga dari kata healing itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan memang dengan healing ini, anak-anak sekarang bicara healing ya, maksudnya dia lagi burnout itu, stres dengan pekerjaan, dia tertekan karena bosnya marah-marah atau dia sakit hati dengan teman kerjaannya, dia putus cinta atau gimana, atau banyak ekspektasi hidupnya yang tidak terpenuhi gitu. Akhirnya dia minta untuk healing ya maksudnya jalan-jalan gitu. Ini betul kata Paulus tadi ya. Jadi healing sebenarnya jadi dipersempit maknanya udah sekarang jadi refreshing, sekedar refreshing gitu. Dari pekerjaan, dari dunia kerja yang menekan, yang membuat stres gitu. Ya walaupun setelah yang mereka bilang healing itu refreshing itu, yang sebenarnya traveling kan, jalan-jalan gitu. Ketika mereka kembali ke kerja ya stres lagi gitu, akhirnya harus healing lagi. Jadi apa istilahnya, pokoknya sirkular gitu aja jadinya. Ini menarik ya kalau jadi refleksikan dengan pandangan pembicaraan mengenai healing dalam sejarah Kristen. Ternyata dimensi healing itu lebih luas gitu. Tidak sekedar refreshing, tidak sekedar traveling jalan-jalan gitu. Tapi dia kalau pandangannya Amanda ini, healing ini menjadi semacam satu tema pokok gitu. Dan kalau dia perlihatkan dalam buku-bukunya buku ini, Healing in the History of Christianity, healing itu punya posisi sentral dan menyangkut penamaan orang terhadap karya Yesus Kristus selama ia hidup, murid-muridnya di sepanjang sejarah, peranan politik kekristenan gitu. Itu semua ada hubungan dengan healing ini. Jadi luas sekali memang kalau dibandingkan dengan pembicaraan orang sekarang. Nah, mungkin kita bisa bicara lebih lanjut. Kira-kira sejauh ini yang kita lihat kekristenan sudah ya di buku itu tidak bicara healing era sekarang ya. Artinya ini kan baru-baru. Dia bicara paling baru ya dibicara antara hubungan healing dalam kekristenan dan dia pakai istilah Christian healing dan medical technology atau semacam itu. Itu kan yang paling baru. Dia sudah terbit duluan bukunya sebelum ada fenomena healing anak muda sekarang. Betul. Gitu. Ya, tapi ya itu kita bisa refleksikan sana sini. Gimana Kak Evi melihat? Iya, gimana Kak Evi? Kita sama-sama orang healing. Gimana Kak? Lagi mencari penyembuhan gitu ya. Ini bagus ya karena dia memetakan konsep tentang penyembuhan itu melalui sejarah begitu ya, dan mengetengahkan ide tentang healing itu sebagai pusat misi atau visi kekristenan sebenarnya, dan perjalanan sejarah membuktikan itu gitu. Penyembuhan itu memang selalu lekat dengan kekristenan itu sendiri gitu kan. Itu yang menarik. Dan dia dilekatkan dengan dosa dan kejahatan gitu. Karena misi dan visi kekristenan itu dan merupakan laku hidup dari Yesus dan murid-muridnya itu adalah memang untuk memerangi penderitaan manusia itu akibat dosa dan kejahatan seperti itu. Dan yang menarik bagi saya adalah bahwa ketika penyakit atau suffering itu melanda seseorang, itu pertama-tama dikatakan di sini adalah karena dosa kejahatan dirinya sendiri ataupun dosa atau kejahatan orang lain yang menyebabkan yang bersangkutan itu mengalami sakit dan penderitaan. Dan yang lebih menarik lagi bagi saya adalah bahwa penyakit yang atau suffering yang diketengahkan di sini ini tidak semata dikurung secara pribadi atau personal,
secara fisik, tapi dia meluas ke social injustice begitu. Jadi dosa dan kejahatan itu juga yang menyebabkan injustice atau ketidakadilan dan penderitaan. Sehingga healing di sini yang dimaksud di dalam yang diperangi atau dilawan oleh kekristenan dari periode sejarah ke sejarah itu sebenarnya juga pada social healing in social community begitu ya, penyembuhan komunitas dan sosial itu seperti itu. Sehingga ini yang sangat patut kita renungkan pada masa sekarang ini, vis-a-vis dengan konsepsi atau idea dari healing yang sudah diangkat oleh Paulus tadi begitu ya. Alih-alih kita memikirkan healing diri kita sendiri, tapi juga kita penting punya kepekaan sense of crisis, atau bukan hanya kita sendiri yang menderita, tapi juga secara global seperti itu. Lalu peran kekristenan sendiri itu apa gitu. Nah, bagi saya itu yang menarik karena sejak dari awal buku ini sudah memberi satu kesadaran bahwa healing yang dimaksud oleh kekristenan yaitu tadi melawan dosa dan kejahatan, melawan penderitaan, ketidakadilan akibat dosa dan kejahatan. Itu sih untuk sementara dari saya.